Assalamualaikum sahabat, selamat datang di channel saya Haji Diki Dahlan. Saya orang biasa, bukan ustaz, bukan pakar, hanya hobi mencari-cari informasi dari segala sumber. Kali ini kita akan membahas metode penentuan awal bulan baru, di mana buat umat Islam hal tersebut sangat penting. Di mana jika misalnya sudah masuk bulan Ramadan, maka semua umat Islam yang tidak punya alasan syar'i wajib berpuasa. Tetapi jika belum masuk bulan Ramadan, kewajiban itu belum ada. Begitu juga nanti saat masuk tanggal 1 Syawal. Buat yang sudah menganggap 1 Syawal, maka hari tersebut diharamkan berpuasa. Sementara jika masih bulan Ramadan, misalnya 30 Ramadan, maka hari tersebut masih wajib berpuasa. Begitu juga nanti saat Idul Adha. Idul Adha itu jatuh tanggal 10 Zulhijjah. Jika kita sudah masuk 10 Zulhijjah, 11, 12, 13, itu di hari-hari tersebut kita diharamkan berpuasa. Sementara jika masih tanggal 9 Zulhijjah, kita disunahkan untuk berpuasa puasa Arafah, karena pada saat itu jamaah haji sedang melaksanakan ibadah wukuf di padang Arafah. Kita ambil contoh misalnya kemarin tanggal 2 April 2022. Oleh sebagian masyarakat, yaitu ormas tertentu, itu sudah dinyatakan sebagai tanggal 1 Ramadan. Sementara oleh pemerintah dan juga ormas lain masih dianggap sebagai tanggal 30 Syawal. Di Saudi Arabia, nah ini orang kita sering membandingkan antara Indonesia dengan Saudi Arabia. Kenapa dengan Saudi Arabia? Karena di Saudi Arabia ada dua tanah suci, yaitu Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwaroh, di mana di situ jadi patokan ya, di mana sholat di Masjidil Haram sekarang kita bisa pantau melalui televisi 24 jam apa yang terjadi saat itu di Masjidil Haram. Kenapa di Masjidil Haram sudah melakukan sholat tarawih, tetapi di sini kita masih memutuskan untuk besok belum berpuasa. Sementara ormas yang lain sudah memutuskan besok mulai berpuasa. Mengapa demikian? Kita mari memahami metode-metode yang digunakan dalam menentukan munculnya bulan baru. Bulan baru atau hilal itu bisa dilakukan perhitungan dengan cara astronomi, yaitu kita menghitung konjungsi, elongasi, longitudinal, ketinggian derajat, menit, detik dari bulan tersebut di atas ufuk. Mungkin perhitungan ini sulit dipahami oleh orang-orang biasa, sehingga di Arab Saudi itu menggunakan metode hilal, Ruqyatul Hilal, yaitu memantau ke langit. Kenapa di sana bisa dilakukan hal tersebut dengan mudah? Karena di Arab Saudi langit di atas itu sangat kering ya, karena memang mereka daerah padang pasir yang kering. Sehingga hilal itu mudah dilihat tanpa menggunakan alat-alat optik yang canggih sekalipun. Cukup dengan mata telanjang melihat ke langit, maka kita bisa melihat hilal. Dan metode melihat atau melakukan ruqyah itu mudah dipahami oleh siapapun. Di Saudi Arabia kan tidak semuanya juga orangnya tinggal di kota. Ada orang-orang yang disebut orang Arab Badui yang hidupnya nomaden di padang pasir, kebanyakan malah masih buta huruf. Mereka bisa melihat hilal dengan cara melakukan ruqyah dan mereka paham, oh besok sudah bulan baru, oh besok belum bulan baru, mereka bisa lihat. Sementara kita di Indonesia, kita berada di negara tropis dan juga negara kepulauan. Di sini banyak sungai, danau, dan laut, sehingga langit di atas itu tidak bersih ya, tertutupi oleh uap-uap air, sehingga kita dengan metode ruqyah atau memantau ke langit tidak selalu berhasil melihat hilal. Sehingga metode yang dilakukan oleh salah satu ormas adalah melakukan metode hisab, dengan cara mereka menganggap yang penting hilal itu sudah wujud atau belum. Tidak penting bisa dilihat atau tidak, tetapi secara hitungan astronomi yang mungkin tidak dipahami oleh masyarakat awam, hanya para pakar, para ahli ilmu falak yang bisa memastikan hilal itu sudah wujud atau belum. Nah, jika mereka menghitung hilal itu sudah wujud, meskipun derajat, menit, detiknya masih kecil, tetapi sudah wujud, maka sudah terjadi hilal dan besoknya kita sudah masuk kepada bulan baru. Pengamatan saya, hasil penghitungan ormas ini hasilnya sama dengan ruqyah yang dilakukan di Saudi Arabia. Kita bisa lihat ormas ini sering berbeda dengan pemerintah dalam menentukan hari raya. Kemudian metode kedua yang dilakukan oleh ormas satu lagi, mereka melakukan ruqyah di kantor-kantor atau di cabang-cabang atau di pesantren yang terafiliasi dengan ormas tersebut. Jika hilal bisa diruqyah, maka sudah terjadi bulan baru dan besok mungkin bulan Ramadan mereka akan berpuasa. Tetapi jika hilal tidak bisa dipantau, meskipun secara hisab sudah wujud, itu tidak jadi masalah. Yang penting jika tidak bisa dilihat, maka kita akan menggenapkan bulan ini menjadi 30. Kemudian bagaimana dengan pemerintah? Pemerintah menggunakan metode kombinasi. Ya, istilahnya imkanul ruqyah, yaitu mereka menghitung bahkan derajat hilal bisa dilihat atau belum.
Dulu-dulu mereka menggunakan batas 2 derajat, sekarang batasnya dinaikkan menjadi 3 derajat. Intinya semakin tinggi batasnya maka akan semakin mudah melihat hilal. Nah, persoalannya adalah jika hilal itu terlalu rendah, maka hilal itu pastinya tidak bisa dilihat. Jika hilal itu sudah terlalu tinggi, maka bisa dilihat. Tetapi persoalannya bagaimana jika terletak di tengah-tengah antara batas bawah dengan batas mulai terlihat itu? Ada kemungkinan hilal itu sudah wujud tapi nggak bisa terlihat. Nah, pemerintah menggunakan musyawarah antar menteri agama di wilayah ASEAN antara Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Singapura untuk memantau hilal. Tetapi keputusan akhirnya melalui sidang isbat, yaitu pemerintah melakukan hearing atau melakukan dengar pendapat dengan ormas-ormas Islam dan posko-posko pemantauan hilal milik pemerintah yang jumlahnya sekarang menjadi 101 posko pemantau. Pemerintah memiliki posko-posko pemantau hilal di seluruh sudut-sudut Indonesia dan juga dilakukan oleh kapal perang Republik Indonesia yang sedang berpatroli di lautan. Jika semuanya tidak melihat hilal, kita tidak mempertimbangkan hilal yang dilihat di negara lain. Karena kita NKRI ini mengandung sistem sebagai satu kesatuan hukum. Hilal yang diakui oleh pemerintah kita adalah yang terlihat di NKRI, tidak terpengaruh dengan hilal yang terlihat di luar negeri. Hasilnya, pada tanggal 2 April 2022, pemerintah memutuskan belum berhasil melihat hilal. Sehingga bulan Sa'ban pada saat itu di Indonesia digenapkan menjadi 30 dan Indonesia mulai berpuasa pada hari Ahad. Kalau dalam Masehinya pada tanggal 3 April 2022. Sementara ormas yang menggunakan metode hisab wujudul hilal itu sudah melakukan puasa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 bersamaan dengan negara-negara lain, ya kalau nggak salah ada 46 negara yang sudah memulai puasanya hari Sabtu termasuk Arab Saudi atau Tanah Suci. Kemudian metode yang ketiga, ada juga yang melakukan ruqyah tetapi posko pemantauannya di seluruh dunia. Jadi organisasi ini memiliki channel, ormas ini memiliki channel di seluruh dunia. Mereka berprinsip ruqyah itu harus dilakukan secara global karena kita tinggal di bumi yang sama, mataharinya sama, bulannya sama, satu hilal berlaku untuk seluruh dunia. Nah, menurut yang digunakan oleh ormas tersebut, tanggal 2 ya mereka sudah mulai berpuasa juga karena di negara-negara lain hilal itu sudah mulai terlihat. Keempat, ada yang menggunakan metode zona waktu. Metode zona waktu ini tidak digunakan oleh ormas tertentu, tetapi secara ngobrol-ngobrol saya banyak menemukan teman-teman yang menggunakan metode ini. Metode ini sederhana aja. Selama Indonesia 4 jam di depan Saudi Arabia, maka kita memulai segala sesuatunya juga 4 jam di depan Saudi Arabia. Tidak bisa kita 4 jam di depan, kadang-kadang 20 jam di belakang, besok di depan lagi, besok di belakang lagi. Contohnya, sholat zuhur yang kita lakukan saat ini, itu adalah sholat zuhur yang akan dilaksanakan orang Saudi Arabia 4 jam ke depan, atau telah dilaksanakan orang Saudi Arabia 20 jam yang lalu. Jawabannya dapat ditemukan di hari Jumat. Belum pernah kejadian orang Indonesia sholat Jumat 20 jam setelah Saudi Arabia. Selama ini orang Indonesia selalu sholat Jumat 4 jam di depan Saudi Arabia. Dengan demikian, semua ibadah kita mulai 4 jam lebih dahulu dari Saudi Arabia. Begitu dasar pemikirannya. Jadi ada 4 metode yang bisa digunakan untuk menentukan kapan munculnya bulan baru. Yaitu pertama metode hisab atau perhitungan, di mana intinya segala macam gerakan benda-benda langit bisa dihitung dan bisa ditentukan posisinya dari tempat-tempat yang kita tempat tinggal atau tempat kita melakukan pengamatan. Menurut metode ini, bulan Sa'ban tahun ini itu jumlahnya 29 dan Ramadan 30. Sama metode ini hasilnya dengan yang terjadi di Saudi Arabia. Dengan menggunakan metode yang dilakukan oleh pemerintah Imkanul Ruqyah dan juga yang dilakukan oleh ormas lain yang mirip-mirip lah dengan pemerintah, bisa dikatakan 99% caranya sama dengan pemerintah. Itu hasilnya adalah bulan Sa'bannya yang 30, Ramadannya yang 29. Sementara yang menggunakan ruqyah global hasilnya juga sama dengan yang terjadi di Saudi Arabia, yaitu bulan Sa'bannya 29, Ramadannya 30. Yang menggunakan metode zona waktu Indonesia adalah Saudi Arabia plus 4 jam. Arabia tentu hasilnya tidak pernah berbeda, kita selalu 4 jam di depan Saudi Arabia. Bulan Sa'bannya 29, bulan Ramadannya 30. Metode mana yang ingin Anda gunakan, semua tergantung Anda. Saya tidak membenarkan atau mengajak Anda untuk mengikuti salah satu metode, karena semua metode itu punya alasan atau dasar hukumnya sendiri. Tetapi semua amal perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan nanti di yaumil hisab.
sesuai dengan apa yang kita putuskan. Terima kasih sudah bergabung dengan channel kami. Jika ada masukan atau pendapat, silakan ditulis di kolom komentar. Jika ada yang salah, mohon maaf. Saya Haji Riki Dahlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.